Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 851-855. Bab 851. Sekarang kamu harusnya tahu kenapa aku menjadi ketua Emgrand Group, kan? Fendi Zanders memandang Gu Qianqian di depannya dan bertanya sambil tersenyum. Dimengerti, karena hidupmu begitu baik sehingga kamu dapat mewarisi warisan yang begitu besar. Gu Qianqian memandang Fendi Zanders dan berkata dengan iri. Di sisi lain, Fendi Zanders menghela nafas tak berdaya, dan kemudian berkata dengan ringan, kamu mungkin berpikir bahwa hidupku sangat baik, tetapi jika kamu benar-benar berubah ke posisiku saat ini, kamu mungkin menemukan bahwa ada beberapa hal yang tidak ada hubungannya dengan kamu. Ini sebagus yang kamu bayangkan, tapi menjadi kaya bukan berarti kamu tidak punya masalah. Itu benar, aku mungkin tidak mengerti masalah kalian orang kaya. Gu Qianqian memandang Fendi Zanders dan mengangguk setuju, lalu melanjutkan bertanya, lalu mengapa Anda mempromosikan saya menjadi asisten Anda? Saya rasa saya belum memiliki kemampuan untuk menjadi asisten ketua. Aku bilang kamu punya kemampuan ini, kamu punya kemampuan ini. Fendi Zanders menjawab Gu Qianqian dengan ringan, lalu melanjutkan, sebenarnya, pekerjaan ini relatif sederhana. Anda tidak perlu mengalami tekanan psikologis apapun. Anda hanya perlu memberitahu saya apa yang terjadi di perusahaan. Adapun yang lainnya Anda tidak perlu mengkhawatirkan banyak hal. Ceritakan apa yang terjadi di perusahaan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Gu Qianqian tertegun sejenak, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Itu benar. Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, meskipun saya adalah ketua perusahaan sekarang, sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang perusahaan ini. Tidak ada seorang pun di perusahaan yang mengenal saya kecuali Fang Zihua, jadi saya membutuhkan Anda membantu saya dalam perusahaan, pantau setiap gerak-gerik orang-orang ini, apapun yang terjadi di perusahaan, Anda harus melapor kepada saya secepatnya, apakah Anda mengerti sekarang? Terus terang, kaulah yang ingin aku memantau perusahaan untukmu, kan? Gu Qianqian mengedipkan matanya yang besar dan berair dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Benar, kamu bisa memahaminya seperti itu. Fendi Zanders mengangguk. Saat ini, alasan Fendi Zanders mempromosikan Gu Qianqian ke posisi asisten ketua sebenarnya karena dia ingin Gu Qianqian membantunya memantau semua orang di perusahaan. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Fendi Zanders untuk tetap berada di Emgrand Group sepanjang waktu. Ada banyak hal di perusahaan yang Fendi Zanders tidak ketahui, tetapi jika Gu Qianqian dapat membantunya memantau orang-orang di perusahaan ini, maka Fendi Zanders dapat segera memahami mereka tentang situasi perusahaan. Tentu saja, Fendi Zanders juga dapat mengetahui situasi ini dari Fang Zihua, tetapi Fendi Zanders merasa apa yang dikatakan Zhou Chaoyang kepadanya di awal adalah benar, dan dia tidak boleh terlalu bergantung pada siapapun sekarang. Bahkan Fang Zihua dan Xie Huaqiang, Fendi Zanders tidak bisa terlalu mengandalkan mereka. Jika kedua orang ini bergandengan tangan untuk mengkhianati Fendi Zanders suatu hari nanti, Fendi Zanders mungkin tidak tahu bagaimana dia meninggal. Anda tidak boleh tega menyakiti orang lain, tetapi Anda harus tega menjaga terhadap orang lain. Fendi Zanders masih mengetahui kebenaran sederhana seperti itu. Jadi Fendi Zanders sekarang berencana untuk mulai mengembangkan eyelinernya sendiri di perusahaan. Fendi Zanders dan Gu Qianqian sudah saling kenal sebelumnya, jadi Fendi Zanders masih mengetahui detail Gu Qianqian dengan baik. Gu Qianqian juga seseorang yang dapat dipercaya oleh Fendi Zanders, jadi menurut Fendi Zanders, yang paling tepat bagi Gu Qianqian untuk melakukan ini. Tapi itu saja. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Gu Qianqian memandang Fendi Zanders dan sedikit mengangguk. Kalau begitu, bisakah kamu melakukan ini dengan baik? Fendi Zanders memandang Gu Qianqian dan bertanya. Aku akan mencoba yang terbaik, tapi aku khawatir setelah mereka tahu aku asistenmu, ada beberapa hal yang tidak memberitahuku. Gu Qianqian berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir, tidak ada yang memiliki keberanian seperti itu. Saya sudah menjelaskan bahwa mulai sekarang, Anda berhak untuk berpartisipasi dalam pertemuan apapun, dan Anda harus diberitahu tentang beberapa hal penting, dan kemudian Anda akan diberitahu. Jika siapapun dengan sengaja menyembunyikan sesuatu darimu, itu berarti orang tersebut memiliki hantu di hatinya. Fendi Zanders berkata perlahan. Itu bagus. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Gu Qianqian tampak sangat lega, dan mengangguk sedikit ke arah Fendi Zanders. Saya tahu bahwa Anda mungkin tidak terbiasa dengan pekerjaan ini pada awalnya,
tetapi ketika Anda sudah terbiasa dengan pekerjaan ini di masa depan, itu akan menjadi jauh lebih mudah. Setelah Fendi Zanders melihat ekspresi cemas di wajah Gu Qianqian, dia menghiburnya dengan lembut. Jangan khawatir, saya pasti akan bekerja keras untuk melakukan ini dengan baik. Gu Qianqian mengangguk ke arah Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat serius, lalu memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, seolah dia ragu untuk berbicara. Apa yang ingin Anda katakan? Fendi Zanders bertanya pada Gu Qianqian dengan lembut. Gu Qianqian memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, sebenarnya bukan apa-apa, aku hanya merasa kamu, Fendi Zanders, telah banyak berubah. Menurutku, kamu hanyalah orang biasa. Aku hanya seorang siswa SMA, tapi aku tidak menyangka kamu akan banyak berubah sekarang. Orang selalu berubah. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum, lalu menatap Gu Qianqian dan melanjutkan, Saudari Qianqian, kamu tidak perlu terlalu gugup atau sopan padaku, di mataku kamu akan selalu menjadi saudara perempuanku Qianqian, kamu seperti tidak apa-apa untuk perlakukan aku seperti itu sebelumnya, tapi aku tidak terbiasa dengan penampilanmu saat ini. Gu Qianqian tersenyum canggung saat mendengar kalimat ini, lalu menyesuaikan emosinya, dan bertanya dengan lembut, apakah kamu masih berhubungan dengan Xiao Jun? Sudah lama sekali aku tidak berhubungan. Setelah aku kuliah, aku mengganti nomor teleponku dan kehilangan kontak. Jawab Fendi Zanders ringan, dan kemudian jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Faktanya, Fendi Zanders dan Gu Jun memiliki hubungan yang sangat baik ketika mereka masih di sekolah menengah. Hanya saja setelah masuk universitas, setelah Fendi Zanders dan Winda Chen berkumpul, Winda Chen tidak terlalu menyukai Gu Jun, sehingga ia memaksa Fendi Zanders untuk memutuskan kontak dengan Gu Jun. Karena kejadian ini, Fendi Zanders selalu merasa dirugikan. Hatinya berhutang budi pada Gu Jun. Memikirkannya sekarang, saat itu, aku benar-benar memberikan segalanya untuk Winda Chen. Namun pada akhirnya Fendi Zanders ditinggalkan dengan kejam oleh Winda Chen karena tidak punya uang. Jadi terkadang, jika Anda tidak memberikan segalanya, Anda bisa menangkap ketulusan seseorang. Karena usahamu tidak ada gunanya di mata orang-orang itu. Kalau begitu, haruskah aku memberitahu Xiao Jun apa yang aku lihat padamu? Gu Qianqian memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. Tentu saja, aku sudah lama tidak bertemu Gu Jun, dan kebetulan aku merindukannya. Fendi Zanders buru-buru menjawab, lalu menambahkan, tapi saudari Qianqian, jangan beritahu Gu Jun identitas asliku. Mengapa? Gu Qianqian mengedipkan matanya dan bertanya dengan nada bingung. Bab 852. Di mata Gu Qianqian, Fendi Zanders selalu menjadi anak miskin yang bahkan tidak mampu membayar uang sekolah. Namun kini, Fendi Zanders telah berubah dari anak miskin menjadi generasi kedua yang super kaya. Menurut akal sehat, dia seharusnya tidak punya alasan untuk menyembunyikan identitasnya. Lagi pula, tidak peduli siapa mereka, ketika mereka menjadi kaya, mereka pasti ingin memberitahu orang lain bahwa mereka kaya. Seperti kata pepatah, kekayaan dan kehormatan tidak kembali ke kampung halaman, seperti berjalan-jalan dengan baju brokat di malam hari. Tapi Fendi Zanders justru sebaliknya. Dia sebenarnya ingin menyembunyikan identitasnya, yang membuat Gu Qianqian merasa sedikit tidak terbayangkan. Tapi Gu Qianqian mungkin tidak tahu bahwa jika dia benar-benar sekaya Fendi Zanders, dia tidak akan peduli jika orang lain tahu dia kaya. Sebaliknya, jika semua orang mengetahui identitas Fendi Zanders, sikap orang-orang di sekitar Fendi Zanders terhadap Fendi Zanders juga akan berubah. Tidak ada alasan kenapa, aku hanya tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitasku, menurutku akan lebih nyaman bagi semua orang untuk bergaul denganku dengan sikap normal. Fendi Zanders memandang Gu Qianqian dan menjelaskan dengan ringan, lalu melanjutkan, ini seperti caramu bergaul denganku, saudari Qianqian, aku merasa sangat nyaman, tapi sekarang sikapmu saat berbicara denganku, biarkan aku merasa sangat tidak nyaman, tapi aku tahu itu bukan salahmu, lagi pula, kamu sudah tahu identitasku, jadi kamu pasti tidak akan bisa bergaul denganku seperti dulu. Jadi ini ya. Gu Qianqian memandang Fendi Zanders dan sedikit mengangguk. Oke, jangan bicara tentang Gu Jun, kamu bisa menambahkan akun WeChat-ku. Jika ada urusan di kemudian hari, kamu bisa mengirimiku pesan WeChat secara langsung. Jika kamu membutuhkan bantuanku, kamu juga bisa mengirimiku pesan. WeChat. Fendi Zanders memandang Gu Qianqian dan berkata dengan lembut. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Gu Qianqian terdiam sejenak, lalu segera mengeluarkan iPhone-nya dan menambahkan WeChat milik Fendi Zanders. Meskipun Gu Qianqian sebelumnya hanyalah karyawan biasa di Emgrand Group, gajinya sangat tinggi,
dan kondisi rumah Gu Qianqian sangat baik, jadi dia memakai dan menggunakan merek terkenal. Tetapi ketika Gu Qianqian melihat Fendi Zanders mengeluarkan ponsel Android biasa, ekspresi kebingungan muncul di matanya, dan dia berkata dengan lembut, "Fendi Zanders, kamu sudah sangat kaya, mengapa kamu tidak membeli yang lebih baik?" Ponsel. Ponsel saya sangat bagus. Saya baru saja membelinya belum lama ini. Sangat nyaman digunakan. Jawab Fendi Zanders sambil tersenyum. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian pikirkan, orang kaya, tapi kalian semua sangat rendah hati. Melihat ekspresi Fendi Zanders, Gu Qianqian menghela nafas tak berdaya, lalu membuka kode QR WeChat miliknya. Fendi Zanders membuka WeChat, memindai kode QR Gu Qianqian, dan menambahkan WeChat miliknya. Setelah menambahkan WeChat Gu Qianqian, Fendi Zanders mulai makan. Setelah kontak singkat, Gu Qianqian menemukan bahwa meskipun Fendi Zanders sangat mendominasi saat menghadapi para pemegang saham tersebut, tidak ada perubahan sama sekali saat menghadapi dirinya sendiri, seperti pria yang sudah lama tidak bertemu. Seperti teman lamaku, dia mengobrol dengan Gu Qianqian tentang masa lalu sambil makan. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders dan Gu Qianqian selesai makan. Gu Qianqian kembali ke perusahaan, sementara Fendi Zanders kembali ke Universitas Jiangcheng untuk menghadiri kelas. Bagaimanapun, Fendi Zanders sudah lama tidak kembali ke sekolah. Fendi Zanders merasa jika dia tidak kembali, Qin Lan pasti akan membuat masalah bagi dirinya sendiri. Fendi Zanders berdiri di pinggir jalan dan mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi, lalu kembali ke Universitas Jiangcheng. Ketika Fendi Zanders datang ke sekolah, dia menemukan bahwa siswa di kelas itu ada di kelas, tetapi untungnya, kelas ini bukan kelas Qin Lan, jadi Fendi Zanders menyelinap ke kelas dari pintu belakang, dan kemudian berlari ke kacamata Wang Xiong. Samping. Setelah Wang Xionghe berkacamata melihat Fendi Zanders, sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. "Saudaraku, apakah kamu masih tahu bagaimana cara kembali ke kelas?" Wang Xiong berbisik kepada Fendi Zanders. "Ada yang harus kulakukan hari ini, jadi aku tidak datang ke kelas," kata Fendi Zanders tak berdaya. "Biar ku beritahu, kamu sudah selesai. Jika kamu tidak datang ke kelas selama berhari-hari, Guru Qin pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Wang Xiong memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. "Tidak apa-apa, saya sudah meminta izin Guru Qin," kata Fendi Zanders ringan. "Siapa wanita cantik yang datang ke kelas untuk mencarimu kemarin?" Kacamata ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan wajah bergosip. "Hanya teman biasa." Apakah mereka benar-benar hanya teman biasa? Wang Xiong memandang Fendi Zanders dan tersenyum ambigu, dengan ekspresi yang sangat tidak senonoh di wajahnya. "Ini benar-benar hanya teman biasa, bisakah kalian berdua berhenti bergosip seperti ini?" kata Fendi Zanders dengan nada sangat tidak berdaya. "Sebenarnya, Fendi Zanders, menurutku karena kamu sangat kaya, mencari lebih banyak pacar adalah hal yang normal. Lagi pula, generasi kedua yang kaya seperti kamu semua suka memiliki banyak perahu di kakimu. Kita semua bisa memahaminya." Wang Xiong berkata sambil tersenyum. "Kamu mengerti betapa kentutnya, kamu harus cepat berkonsentrasi di kelas." Fendi Zanders mengerutkan kening dan memarahi. "Tahukah kamu kalau ada 2 murid pindahan di kelas kita?" Wang Xiong memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. "Aku tidak tahu, apa hubungannya murid pindahan baru itu denganku," kata Fendi Zanders ringan. "Biar ku beritahu, kedua murid pindahan ini sama-sama wanita cantik. Mereka sangat cantik. Setiap hari, para siswa datang ke kelas kita untuk menyatakan cinta mereka kepada kedua gadis ini, tapi kedua gadis ini tidak datang ke kelas hari ini. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pergilah, kamu akan tahu ketika kamu melihat 2 orang ini, tua dan seksi." Wang Xiong memamerkan giginya dan berkata. Fendi Zanders melihat ekspresi tak berdaya di wajah Wang Xiong dan tidak berbicara. Melihat Fendi Zanders terdiam, Wang Xiong mengeluarkan ponselnya dan mulai bermain game. Fendi Zanders menatap guru di podium, dan menemukan bahwa dia tidak datang ke kelas akhir-akhir ini, dan banyak pengetahuan yang tertinggal. Namun, prestasi akademis Fendi Zanders sebelumnya sangat bagus, dan pada dasarnya dia bisa mendapatkan beasiswa setiap tahun, jadi meskipun dia melewatkan beberapa kelas, hal itu tidak akan berdampak besar pada Fendi Zanders. Meskipun Fendi Zanders kini telah mewarisi warisan Li Xiuqian dan sangat kaya, Fendi Zanders tidak berniat melepaskan studinya, karena Fendi Zanders tahu bahwa kapanpun, hal-hal yang ada dalam pikirannya adalah yang paling penting. Hanya saja Fendi Zanders tidak harus seketat sebelumnya. Dia hanya perlu mencapai nilai siswa normal. Lagi pula,
Dia tidak membutuhkan beasiswa sekolah untuk menghidupi dirinya sendiri sekarang, dan dia tidak perlu memaksakan diri sekeras sebelumnya. Dalam sekejap mata, waktu satu kelas telah berlalu. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap, bangkit dan bersiap untuk pergi ke kamar mandi dengan kacamata Wang Xiong. Tapi saat Fendi Zanders berdiri, dia melihat dua wanita cantik berjalan ke kelas dengan genit dengan sepatu hak tinggi. Ketika Fendi Zanders melihat dua wanita cantik ini, dia tercengang, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Bab 853. Dua wanita cantik yang masuk ke kelas saat ini berpakaian luar biasa indah. Salah satunya mengenakan gaun pendek sepanjang pinggul dengan sosok tinggi dan di bawah rok pendek, kedua kakinya yang indah tidak sehelai benang pun, dan dia terekspos ke udara tanpa syarat. Si cantik lainnya mengenakan t-shirt ketat berwarna hitam yang menutupi seluruh dada dengan erat, dengan riasan tipis di wajahnya yang cantik dan rambut hitam besar bergelombang, membuat orang merasa mengatakan tidak. Keluarlah dari godaan. Setelah Fendi Zanders melihat dua wanita cantik ini, ekspresi wajahnya sangat rusak. Karena kedua wanita cantik ini tak lain adalah saudara kembar Hua Luo Yaqian dan Luo Yawen yang ingin diberikan Luo Chengyun kepada Fendi Zanders di kapal pesiar. Meskipun Fendi Zanders jelas-jelas menolak Luo Chengyun saat itu, Luo Chengyun merasa Fendi Zanders malu menerimanya karena kehadiran Yi Yun. Untuk menyenangkan Fendi Zanders, Luo Chengyun langsung mengirim kedua putrinya ke Universitas Jiangcheng tempat Fendi Zanders berada, dan juga memasukkan kedua putrinya ke kelas Fendi Zanders melalui hubungannya sendiri. Anda tahu, Luo Chengyun memiliki status khusus, jadi sangat mudah untuk mengoperasikannya. Setelah Fendi Zanders melihat kedua gadis itu, tanpa sadar dia menoleh, tidak ingin Luo Yawen dan Luo Yaqian melihatnya. Fendi Zanders, pernahkah kamu melihatnya? Kedua wanita cantik itu adalah dewi baru di kelas kita. Banyak orang yang mengejar mereka. Apakah mereka cantik? Aku suka yang memakai rok pendek. Kedua kaki yang indah itu. Menyenangkan sekali. Titik petik 2. Setelah melihat Luo Yawen dan Luo Yaqian, Wang Xiong berkata kepada Fendi Zanders sambil menelan. Tapi Fendi Zanders menoleh dan mengabaikan Wang Xiong. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan sambil menoleh? Cepat dan lihat, kedua wanita cantik ini terlalu menarik, bagaimana bisa ada wanita cantik seperti itu, aku tidak tahan denganku. Melihat Fendi Zanders berbalik sambil memalingkan muka, Wang Xiong buru-buru mengulurkan tangannya untuk menarik Fendi Zanders, dan berkata dengan nada bersemangat. Oke, ibuku melihatnya, bisakah kamu berhenti menyeretku? Fendi Zanders mengerutkan kening dan memarahi dengan suara rendah. Karena Fendi Zanders khawatir Luo Yaqian dan Luo Yawen akan menemukannya. Namun tanpa daya, Luo Yawen dan Luo Yawen masih melihat Fendi Zanders. Ketika mereka melihat Fendi Zanders, mereka menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan menuju posisi Fendi Zanders, sementara Luo Yaqian mengikuti di belakang Luo Yawen. Fendi Zanders sudah berakhir. Mereka berdua baru saja mendengar apa yang saya katakan, dan mereka berjalan ke arah saya, apa yang harus saya lakukan. Ketika Wang Xiong melihat Luo Yawen dan Luo Yaqian berjalan menuju posisinya, dia mengira mereka datang ke arahnya, jadi ekspresi wajahnya sedikit gugup, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dia tidak tahu harus berbuat apa. Untuk sementara. Pergilah dan minta maaf pada mereka berdua. Fendi Zanders tahu bahwa dia telah ketahuan, jadi dia berencana meminta Wang Xiong untuk memblokirnya terlebih dahulu. Menurutku kamu benar, aku harus minta maaf. Wang Xiong mengangguk dengan tergesa-gesa, dan setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia bergegas ke Luo Yawen dan berkata dengan suara rendah, mahasiswa, aku memang mengatakan bahwa kalian berdua datang, tapi aku memuji kalian semua, dan aku tidak pernah mengatakan apapun lagi. Hal-hal, jika kalian berdua mengira aku minggir. Luo Yawen tidak memberi kesempatan pada Wang Xiong untuk menyelesaikan pembicaraannya, dan langsung meneriaki Wang Xiong dengan wajah datar. Ketika Wang Xiong mendengar kata-kata Luo Yawen, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, apakah kalian berdua mengejarku? Minggir. Luo Yawen langsung mengulurkan tangan untuk mendorong Wang Xiong menjauh, lalu berjalan di depan Fendi Zanders. Fendi Zanders duduk di tempat tanpa berkata-kata, dengan ekspresi yang sangat hancur di wajahnya. Saat ini, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Luo Yawen dan Luo Yaqian. Hai, Tuan Zanders. Selanjutnya, Luo Yawen dan Luo Yaqian membungkuk kepada Fendi Zanders pada saat yang sama, lalu berteriak dengan manis. Bergantung pada. Fendi Zanders memandang kedua wanita di depannya dan tidak bisa berkata-kata. Dia awalnya ingin menyapanya, tapi dia tidak menyangka kedua wanita ini datang begitu tiba-tiba.
Anak laki-laki di kelas melihat posisi Fendi Zanders satu demi satu, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajah mereka. Kaget, iri, bingung, cemburu. Bagaimanapun, semua jenis emosi saling terkait. Apa yang terjadi di sini? Apakah kalian saling kenal? Namun, Wang Xiong lah yang paling terkejut. Wang Xiong tergagap dan bertanya pada Fendi Zanders. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa dia tidak dapat berbicara dengan Luo Yawen dan Luo Yaqian di kelas sekarang. Jika tidak, identitasnya mungkin diketahui seluruh kelas. Jadi Fendi Zanders langsung berdiri, dan berkata kepada Luo Yawen dan Luo Yaqian, kalian berdua keluar bersamaku? Baiklah, Tuan Zanders. Luo Yawen dan Luo Yaqian setuju. Fendi Zanders melangkah langsung menuju luar kelas, meninggalkan Wang Xiong dengan wajah bingung dan siswa lain di dalam kelas. Ketika Fendi Zanders menghilang sepenuhnya, semua siswa di kelas mengepung Wang Xiong, dan mulai menanyakan tentang hubungan antara Fendi Zanders dan Luo Yawen dan Luo Yaqian. Lagi pula, setelah kedua dewi ini dipindahkan ke kelasnya, aku tidak tahu berapa banyak orang yang mengaku kepada mereka, tapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Terlebih lagi, kedua dewi ini sangat dingin, dan mereka bahkan tidak berbicara dengan siswa di kelas. Namun saat ini, sikap Luo Yawen dan Luo Yaqian terhadap Fendi Zanders sangat penuh hormat, yang benar-benar membuat orang merasa sedikit luar biasa. Senang rasanya punya uang. Saat ini, Wang Xiong hanya memikirkan ide ini, karena dia mengetahui identitas Fendi Zanders. Jadi dia samar-samar menebak apa yang terjadi antara Fendi Zanders dan Luo Yawen Luo Yaqian. Hanya saja Wang Xiong tidak menjelaskan apapun kepada orang lain di kelas, karena dia tahu bahwa Fendi Zanders tidak suka membiarkan terlalu banyak orang mengetahui identitas aslinya. Di sisi lain, Fendi Zanders membawa Luo Yawen dan Luo Yaqian ke ujung koridor, lalu melihat kedua wanita itu dari atas ke bawah, dan bertanya dengan nada putus asa, apa yang kalian berdua lakukan di sekolahku? Bukankah begitu? Apakah kamu sudah menjelaskannya kepadamu? Tuan Zanders, ayah kami meminta kami untuk datang ke sini. Mulai hari ini, Anda adalah tuan bagi kami berdua, dan kami adalah pelayan Anda. Luo Yawen memandang Fendi Zanders dan menjawab. Apa katamu? Fendi Zanders tertegun sejenak ketika mendengar kalimat ini, dan bertanya dengan nada bingung. Kubilang mulai hari ini, kamu akan menjadi tuan bagi kami berdua. Luo Yawen mengulangi. Kakak tertua, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Tahun berapa ini? Apakah kamu masih menjadi tuan dan budak? Fendi Zanders benar-benar pingsan saat ini. Bab 854. Fendi Zanders memandang Luo Yawen dan Luo Yaqian di depannya, dengan ekspresi tak berdaya yang tak terlukiskan di wajahnya. Terutama apa yang dikatakan Luo Yawen kepada Fendi Zanders barusan membuat Fendi Zanders merasa tidak bisa dijelaskan. Karena Luo Yawen sebenarnya mengatakan bahwa Fendi Zanders adalah tuan dari mereka berdua, berapa umurnya, dan ada pepatah tuan dan pelayan. Meskipun Luo Yawen dan Luo Yaqian memang sangat cantik, Fendi Zanders tidak memiliki hobi khusus, dan dia baru bertemu kedua wanita ini 2 kali. Fendi Zanders merasa bahwa dia dan Luo Yawen dan Luo Yaqian bahkan tidak mengenal satu sama lain. Namun saat ini Luo Yawen dan Luo Yaqian justru mengatakan bahwa Fendi Zanders adalah tuan mereka, bagaimana mungkin Fendi Zanders tidak pingsan? Jika pria normal bertemu dengan dua wanita cantik yang berbicara seperti ini, dia pasti akan sangat bahagia di hatinya. Tapi Fendi Zanders tidak bodoh, dia jelas tahu bahwa kedua wanita ini pasti memiliki tujuan tersembunyi ketika mereka menghubunginya. Kalian berdua katakan saja sejujurnya, apa tujuan kalian datang ke Universitas Jiangcheng? Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia mengerutkan kening dan bertanya pada Luo Yawen. Tuan Zanders, kami berdua benar-benar tidak punya tujuan lain untuk mendekati Anda, kami hanya ingin melayani Anda. Luo Yawen menjelaskan kepada Fendi Zanders dengan sangat serius. Tidak, kamu bilang kalian berdua sangat cantik dan bertubuh bagus, kenapa kalian berdua bersikeras menggangguku? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku sama sekali tidak peduli dengan kalian berdua? Aku tidak tertarik, jadi kalian berdua harus segera pergi dari sini, oke? Jangan ganggu hidupku lagi. Fendi Zanders berteriak pada Luo Yawen dengan penuh semangat. Setelah Luo Yawen mendengar kata-kata Fendi Zanders, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan dia berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, sebenarnya, kami berdua tidak ingin mengganggumu seperti ini, kami berdua mengalami kesulitan, apa kesulitanmu? Fendi Zanders membeku sejenak, dan bertanya dengan ekspresi bingung. Alasan kenapa kami berdua datang ke Universitas Jiangcheng diatur oleh ayah saya.
Ayahku mengatur agar kami berdua berada di sisimu, dan menyuruh kami untuk menjagamu dengan baik dan memperlakukanmu sebagai tuan kami. Apa yang kamu suruh kami lakukan, kami berdua harus lakukan. Luo Yawen berkata dengan suara rendah. Panggil. Setelah mendengar kata-kata Luo Yawen, Fendi Zanders memasang tatapan aneh di matanya, lalu mengerutkan kening dan bertanya kepada Luo Yawen, apakah kamu yakin Luo Chengyun adalah ayah kandung kalian berdua? Tentu. Luo Yawen mengangguk ringan, lalu melanjutkan, tetapi kedua ibu kami adalah simpanan ayahku, jadi status kami berdua di keluarga Luo sangat rendah, dan ayahku telah melatih kami selama bertahun-tahun untuk menjaga kami berdua diberikan sebagai hadiah kepada seseorang yang menurutnya berharga. Beginilah nasib kami berdua. Jika kami berdua tidak menuruti keinginan ayah, kami berdua dan ibu kami akan menjadi dalam bahaya, jadi kita berdua tidak ada pilihan sama sekali. Apakah Luo Chengyun ini manusia? Dia bahkan bisa menjual putrinya sendiri. Melihat Luo Yawen, Fendi Zanders berkata dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Ayahku punya banyak simpanan dan banyak anak haram. Kami berdua adalah anak haram. Kami tidak punya kelebihan sama sekali kecuali penampilan dan bentuk tubuh kami. Jika kami berdua ingin bertahan hidup di keluarga besar seperti keluarga Luo, maka di sanalah hanyalah satu cara untuk pergi. Luo Yaqian, yang selama ini diam, berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Benar, kita berdua sudah dikutuk sejak kita keluar. Anda, Tuan Zanders, kira-kira seumuran dengan kami berdua, dan Anda juga sangat tampan. Yang paling penting adalah kami berdua menurutku kamu bukan orang jahat, Tuan Zanders. Jadi menjadi simpananmu pasti jauh lebih baik daripada diberikan kepada orang-orang tua yang jahat itu oleh ayahku. Luo Yawen juga buru-buru mengatakan sesuatu. Meskipun kalian berdua menganggapku baik, apakah kalian berdua sudah mempertimbangkan perasaanku? Aku sudah punya pacar, dan aku punya tunangan yang akan kembali ke luar negeri. Hubunganku saat ini hidup benar-benar kacau, dan sekarang aku hanya berpikir dari wanita-wanita ini dan aku merasa pusing, jika aku menambahkan kalian berdua, aku akan jadi apa? Setelah Fendi Zanders melihat bahwa Luo Yawen dan Luo Yaqian sama-sama mengatakan yang sebenarnya, dia mau tidak mau mengungkapkan isi hatinya, dan berteriak dengan sangat bersemangat. Tuan Zanders, Anda tidak perlu khawatir tentang ini, kami berdua tidak memerlukan status apapun, dan kami berdua tidak akan menyusahkan Anda. Hubungi saja kami saat Anda membutuhkan kami berdua siap melayani Anda kapan saja. Wajah cantik Luo Yawen memerah, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Luo Yawen. Saya harus mengatakan bahwa di mata pria lain, perkataan Luo Yawen memang sangat menarik. Karena dua wanita cantik, Luo Yawen dan Luo Yaqian, adalah sepasang kekasih yang sempurna, tidak hanya tampan, tapi juga sangat seksi, dan yang terpenting, mereka tidak melekat. Luo Chengyun juga harus mengetahui hal ini, jadi dia merasa tidak ada pria yang bisa menolak kedua putrinya sama sekali. Tapi Fendi Zanders sama sekali tidak berencana mencari wanita simpanan sekarang. Fendi Zanders sudah merasa berhutang banyak pada Cleo Fei Lin ketika menjalin hubungan dengan Liu Chenwei Yiyun. Setelah Cleo Fei Lin kembali ke Tiongkok, Fendi Zanders masih tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Cleo Fei Lin. Jika Luo Yawen dan Luo Yaqian ditambahkan sekarang, Fendi Zanders mungkin tidak dapat menjelaskan lebih jelas lagi. Aku mengerti maksud kalian berdua, tapi aku bukan tipe orang yang kalian berdua bayangkan, dan aku tidak ingin mencari wanita simpanan, jadi kalian berdua harus melakukan apa yang kalian inginkan, dan jangan ganggu hidupku lagi, oke? Fendi Zanders berkata kepada Luo Yawen dan Luo Yaqian dengan nada yang sangat serius. Tuan Zanders, kita berdua tidak bisa pergi. Jejak kegugupan muncul di mata Luo Yaqian, dan dia buru-buru berkata kepada Fendi Zanders. Mengapa? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Ayahku telah menjelaskan bahwa berapapun harganya, kami berdua harus menjadi istrimu, Tuan Zanders, jika tidak, ayahku akan membatalkan biaya hidup ibuku. Ibuku sedang sakit parah sekarang. Jika tidak ada penghidupan biaya untuk ayahku, kami berdua tidak mampu membayar tagihan pengobatan yang tinggi. Luo Yaqian berkata dengan gugup. Luo Chengyun sangat kejam. Melihat Luo Yaqian, Fendi Zanders benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Karena dia tidak menyangka Luo Chengyun menjadi begitu gila sehingga dia bahkan tidak membiarkan istri dan putrinya pergi. Bab 855. Seperti kata pepatah, racun harimau bahkan tidak memakan anak-anaknya. Tetapi Fendi Zanders tidak pernah membayangkan bahwa Luo Chengyun ini akan begitu kejam, bahkan istri dan putrinya pun tidak akan selamat. Terkadang,
Fendi Zanders benar-benar tidak dapat memahami pikiran orang-orang kaya ini. Bukankah menghasilkan uang hanya untuk memungkinkan keluarga Anda menjalani kehidupan yang lebih baik? Namun orang-orang yang disebut-sebut kaya ini justru memilih mengorbankan kebahagiaan putri mereka, atau bahkan istri mereka, demi keuntungan mereka sendiri. Praktik ini sungguh tidak dapat dipahami. Tuan Zanders, saya dan saudara perempuan saya hanyalah anak haram, dan kami berdua tidak memiliki status dalam keluarga Luo. Ada banyak sekali anak haram seperti kami, jadi ayah saya melakukan ini. Itu juga merupakan hal yang sangat normal. Ketika kami masih muda, kami melihat banyak saudara perempuan diberikan kepada orang lain oleh ayah mereka sebagai hadiah, jadi kami berdua sudah lama terbiasa dengan situasi ini. Luo Yawen sepertinya memahami apa yang dipikirkan Fendi Zanders, dan menjelaskan kepada Fendi Zanders dengan lembut. Kalau begitu kalian berdua belum berpikir untuk melawan. Fendi Zanders ragu-ragu dan bertanya dengan lembut. Menolak. Setelah Luo Yawen mendengar kalimat ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian berkata dengan ringan, ketika kita masih dua muda, ada seorang adik perempuan yang diam-diam jatuh cinta dengan orang lain, dan dia tidak mau menuruti pengaturan ayahnya untuk menikah dengan seseorang dari keluarga besar. Generasi kedua yang kaya berencana untuk kawin lari nanti, tetapi ditangkap oleh orang-orang ayah saya setelah melarikan diri kurang dari sebulan. Pacarnya hilang, mungkin dibunuh oleh orang-orang ayahku, dan kami kakak perempuan dari keduanya juga dipaksa menikah dengan orang bodoh, dan pada akhirnya dia sepertinya disiksa karena penyakit mental. Saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang, jadi semua orang di keluarga saya sangat takut pada ayah saya, dan tidak ada seorang pun sama sekali berani tidak menuruti keinginan ayahku. Setelah mendengar kata-kata Luo Yawen, Fendi Zanders memasang ekspresi aneh di wajahnya. Karena Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa serangan Luo Chengyun akan begitu kejam. Tuan Zanders, kami juga tidak ingin melakukan ini, tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Bagaimanapun, ini adalah perintah ayah kita. Luo Yaqian menggigit bibirnya dan berbisik kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, baiklah, kalian berdua berikan aku nomor ponsel Luo Chengyun, dan aku secara pribadi akan memberitahu ayahmu tentang hal itu. Tidak bisa. Ekspresi wajah Luo Yaqian tampak sedikit ketakutan, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya ke arah Fendi Zanders. Mengapa tidak? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Zanders, ayah saya tidak mengizinkan kami memberitahu siapapun tentang masalah ini. Jika Anda menelepon ayah saya sekarang, ayah saya pasti akan sangat marah. Luo Yaqian memandang Fendi Zanders dan menjelaskan. Lalu bagaimana kalau begini, bolehkah aku membantumu bepergian untuk biaya pengobatan ibumu? Kalian berdua harus berhenti menggangguku. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan suara rendah. Tuan Zanders, bisakah Anda membantu kami untuk sementara waktu, bisakah Anda membantu kami seumur hidup? Dan jika kami berdua meninggalkan Anda, ayah kami akan memberikannya kepada orang lain. Pada akhirnya, nasib kami berdua adalah yang menentukan. Sama, Luo Yawen berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, kalian berdua bermaksud mengandalkanku, bukan? Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Fendi Zanders, dan dia mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Zanders, kami berdua tidak akan terus mengganggu Anda, selama Anda tidak mengusir kami, Tuan Zanders. Kata Luo Yawen dengan suara rendah. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Luo Yawen, lalu berkata dengan suara rendah, baiklah, karena kalian berdua ingin tetap di sisiku, maka kalian boleh tinggal, tapi izinkan saya mengatakannya dulu, kalian berdua jangan mengungkapkan identitasku, dan jangan mudah memberitahu orang lain tentang hubungan kita. Apakah kamu mengerti maksudku? Saya mengerti, saya mengerti. Luo Yawen dan Luo Yaqian mengangguk dengan tergesa-gesa ketika mereka mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan sedikit kegembiraan muncul di mata mereka. Oke, karena kalian semua mengerti, maka aku tidak ada hubungannya. Kalian berdua ingat, jangan ungkapkan identitasku, kalau tidak aku akan langsung memanggil kedua ayah kalian dan membiarkan kalian berdua tinggalkan aku, mengerti? Fendi Zanders tampak sedikit gelisah, dan menambahkan kalimat lain. Tuan Zanders, jangan khawatir, kami berdua pasti tidak akan mengungkapkan identitas Anda, kami juga tidak akan memberitahu orang lain tentang hubungan kami. Kata Luo Yawen dengan sangat serius. Fendi Zanders menghela nafas pelan, lalu berjalan menuju ruang kelas. Fendi Zanders merasa latar belakang kedua gadis itu, Luo Yawen dan Luo Yaqian, juga sangat menyedihkan. Meskipun keduanya tampak glamor di permukaan, mereka sebenarnya hanyalah alat di tangan Luo Chengyun.
Mereka berdua bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memilih, dan Fendi Zanders merasa jika dia mengusir kedua gadis ini sekarang, itu sama saja dengan mendorong kedua gadis ini ke neraka. Itu sebabnya Fendi Zanders untuk sementara melunakkan hatinya dan meninggalkan kedua gadis ini. Mengenai menjadikan mereka kekasihnya, Fendi Zanders tidak akan pernah memikirkannya. Bahkan jika kedua gadis ini sangat cantik, Fendi Zanders tidak akan berpikir seperti itu. Ketika kedua gadis itu, Luo Yawen dan Luo Yaqian melihat Fendi Zanders pergi, ada kilatan aneh di mata mereka. Saudari, Tuan Zanders ini sepertinya agak sulit dihadapi kali ini. Luo Yaqian sepertinya adalah orang yang berbeda. Raut wajahnya yang imut dan menyedihkan menghilang seketika, digantikan oleh kelicikan dan rasa puas diri, dan temperamennya sepertinya telah banyak berubah. Jadi bagaimana jika itu sulit? Bukankah dia menjaga kita berdua? Luo Yawen menjilat bibirnya dan mencibir, lalu melanjutkan, selama Fendi Zanders menjaga kita berdua di sisinya, itu berarti kita berdua masih memiliki kesempatan. Awalnya aku mengira Fendi Zanders akan benar-benar mengusir kami berdua, tapi aku tidak menyangka dia akan melunakkan hatinya pada akhirnya. Luo Yaqian berkata dengan ringan. Dan Luo Yawen menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan nada dingin, ayah berkata bahwa Fendi Zanders ini bukan orang biasa, dan mungkin sulit untuk dihadapi, tetapi jika Fendi Zanders dapat terpikat sekali, maka kita berdua akan melakukannya. Tidak memerlukannya seumur hidup kita. Sedih. Sebenarnya, Fendi Zanders ini masih sangat baik, tetapi hatinya terlalu lembut. Luo Yaqian berkata sambil berpikir. Fendi Zanders ini hanyalah orang biasa, dan dia sangat berbeda dari anak muda tuan di keluarga besar, jadi terkadang berhati lembut itu normal. Luo Yawen menjawab kosong. Tapi saat kita memperlakukannya seperti ini, tiba-tiba aku merasa sedikit tidak berdaya. Luo Yaqian berkata dengan ringan.